Di video ini bukan video makeup tutorial, apalagi video lucu-lucuan, apalagi video cutan. Jadi di video ini gue mau cerita sama lo, gue pengen curhat sama lo tentang kondisi kesehatan gue. Banyak dari lo yang komen di video-video gue, "Kak Rachel, lo kenapa? Kok kelihatannya lo kurang sehat? Kok pucat? Kok kurusan? Kok pipinya sekarang colong banget sih? Kenapa? Kenapa lo bolak-balik rumah sakit?" Oke, gue bakal ceritain semuanya di video ini. Kalau lo followers lama gue, lo udah ngikutin perjalanan gue dari zaman Kazakhstan sampai gue punya anak, pasti lo tahu kalau gue pernah punya kista. Jadi sebelum gue hamil, gue tuh punya kista di sel telur kanan sama di kiri, masing-masing 3 cm. Nah, itu sakit banget guys saat haid. Jadi kalau menstruasi itu gue bisa panas dingin, hampir mau pingsan, gak bisa jalan saking nahan sakitnya. Bahkan kalau tiduran nih ya, mau pindah dari kanan ke tengah itu rasanya sakit banget. Menurut dokter, perempuan dengan kista ini lebih sulit memiliki anak dibandingin perempuan yang nggak punya kista. Tapi untungnya gue dikasih rejeki, gue masih bisa hamil guys. Tapi hamil dengan kista itu rasanya sakit banget. Lo bisa cek di playlist gue, itu gue bikin journey selama gue hamil. It's not the best journey ever. Selama 9 bulan itu gue susah banget buat makan. Setiap makan muntah, minum aja muntah. Bahkan di trimester 2 yang katanya orang tuh happy pregnant, gue tidak mengalami hal itu. Dari awal kehamilan sampai mau melahirkan di 9 bulan, gue tuh selalu merasakan kontraksi. Jadi gue udah gak tahu lagi yang namanya kontraksi palsu, kontraksi alstrik. Yang bikin paling gak enak sih waktu kistanya dan rahimnya membesar sehingga usus dan lambung gue kegencet. Jadi usia 8 bulan gue harus melahirkan. Karena setiap makanan yang masuk itu pasti keluar lagi karena tidak bisa dicerna. Anyway, waktu gue melahirkan, gue memang minta sesar supaya kista gue itu bisa diangkat. Karena kalau normal belum tentu kistanya bisa keluar. Memang kebanyakan kayak gitu, tapi ada kasus juga yang kistanya tetap ada di dalam sel telur. Jujur nih, setelah melahirkan, hidup gue tuh lebih happy lah. Karena setiap period, gue udah gak ngerasain sakit. Mungkin karena kistanya kan udah diambil ya. Sampai beberapa bulan terakhir ini kok gue ngerasain sakit banget. Bahkan lebih sakit dari sebelum-sebelumnya. Karena dulu sebelum punya anak, gue tuh mensnya tuh mungkin sekitar 5 hari. Tapi sekarang mens gue tuh bisa panjang, bisa semingguan lebih. Dan darahnya tuh luber-luber. Kalau lo tidak siap untuk mendengarkan video ini, lo bisa skip dan nonton video gue yang lainnya. Tapi kalau lo penasaran apa yang terjadi sama gue, I will tell you the truth story. Akhirnya gue memberanikan lagi ke dokter kandungan, ke dokter Novan lagi yang megang gue waktu gue hamil. Dan waktu diperiksa transvaginal, dia menemukan ada miom di rahim gue yang besarnya sekitar 8 cm dan di sel telur gue sebelah kanan sekitar 3 cm. Dan itu cukup besar ya guys. They are back. Waktu gue tahu, gue sedikit lega karena ya udah akhirnya gue tahu kenapa selama ini gue tuh sakit banget kalau menstruasi. Dari dokter Novan gue dirujuk lagi ke dokter yang lebih canggih, namanya dokter Firman. Dari ultrasound pengecekan transvaginal, dia juga bilang hal yang sama. Ada beberapa treatment yang ditawarkan. Yang pertama terapi hormon, jadi ada pil atau suntik supaya gue tuh nggak mens dan kistanya tuh nggak membesar. Hello, gue udah pernah terapi ini sebelum punya EJ karena gue udah tahu gue punya kista. Jadi gue pakai terapi itu. Gila sih. Buat temen-temen yang lagi terapi hormon, you are the real survivor. Karena itu gak enak banget guys. Minum pil hormon setiap harinya, itu gue keringetan, gelisah, terus gak bisa tidur, marah-marah, nggak jelas, kayak lo tau kan emosi labil mau mens tuh. Nah itu terjadi setiap hari. Kayak gue tuh cemas aja gitu loh, bawaannya tuh nggak tenang. Dan gue tuh nggak suka apa yang terjadi sama hidup gue. Pilihan kedua ada spiral baru, gue lupa namanya, Mirema, Marimar, Miranda. You guys just google it. Jadi fungsi dari spiral ini yang pasti nggak bikin lo hamil dan membuat lo tidak mens. Ketika tidak mens, otomatis kista sama miomnya tuh nggak akan membesar. Tapi gue tidak memilih pilihan ini.
Karena ini kan cocok-cocokan ya guys. Ya namanya pakai sesuatu benda di dalam tubuh, ada yang cocok, ada yang enggak. Pilihan selanjutnya laparoskopi, pengangkatan kista dan miom. Kalau nggak salah ya, ini tuh semacam operasi tapi nggak dibelek gitu loh guys. Jadi dia pakai kamera, dibolonginnya cuman sekitar 1 cm. Kalau di film-film tuh dia tuh kayak tembakan, terus nanti dihancurin sama disedot, kira-kira kayak gitu. Tapi di sini gue tidak berbicara sebagai dokter ya guys, karena gue bukan dokter, gue hanya pasien, gue hanya mencerna apa yang dokter gue sampaikan. Dan lo please banget, kalau lo nggak ngerti, lebih baik tanya sama dokter lo atau Google. Jadi jangan terima aja informasi ketiplak-ketiplak, paham? Operasi pengangkatan kista dan miom ini ditujukan untuk ibu-ibu atau perempuan yang masih pengen punya anak. Jadi rahimnya tuh masih ditinggalin, masih ada di dalam perut. So, sewaktu-waktu mereka ingin punya anak lagi, bisa. Tapi downside-nya, kista dan miom itu akan kembali lagi guys. Karena kita masih menstruasi, jadi hormon itu ya masih akan terus grow gitu. Dan gue nggak mau ini terjadi, soalnya gue udah pernah operasi, terus balik lagi dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, dan itu membesarnya cepet banget. Karena apa? Karena gue masih subur. Gue gak mau guys operasi untuk ketiga kalinya dengan masalah yang sama, paham kan? Pilihan terakhir yaitu operasi pengangkatan rahim. Nama operasinya rada susah nih guys. Laparoskopik hysterektomi. Operasi ini yang akan gua jalanin hari ini. Caranya juga sama, bukan yang dibelek gede gitu kayak sesar. Jadi dimasukin kamera, dihancurin kista sama miomnya, dan diangkat rahim dan serviksnya. Cuma cara ngeluarin rahimnya itu bukan dihancurin lalu disedot, tapi caranya vaginanya dibelek, terus dikeluarin dari vagina, lalu dijahit ulang seperti proses melahirkan. Proses pengangkatan rahim ini sekitar 2 jaman, dan gue dibius total. Kenapa akhirnya gue memilih operasi angkat rahim? Karena satu, gue udah gak kepengen punya anak lagi. Guys, percayalah, susah banget untuk punya anak tuh kalau punya kista miom, apalagi udah besar, dan hamil 9 bulan dengan kista dan miom di perut lo. Sepengalaman gue, seperti yang tadi gue ceritain, that's not nice. Jujur, waktu dibilang kayak gitu sama dokter, gue deg-degan, gak bisa tidur selama seminggu. Mikir kayak, wah hidup gue nanti gimana ya? Gimana sih rasanya hidup tanpa rahim? Gue gak siap sih guys. Karena banyak ketakutan lah, cerita-cerita selama ini gitu. Rachel, lo tuh pengen punya anak 1 doang, gimana kalau sampai amit-amit ya lo kehilangan anak lo dan lo nggak punya siapa-siapa lagi? Itu yang kadang-kadang bener-bener menghantam gue banget sih. Gue pasti nggak mau dong hidup kesepian. Ya tapi gimana, gue tuh selalu kesakitan setiap bulannya, bener-bener menderita, dan kemungkinan gue punya anak pun sedikit. Dan gue harus ngalamin hal yang menyakitkan lagi. Itu gue kayaknya nggak akan siap deh. Cuman itu pro dan kontra terus-terusan selama gue seminggu. Yang bikin gue tuh kayaknya sulit banget gitu untuk memilih prosedur mana yang terbaik buat gue. Jujur, walaupun gue nggak pengen punya anak lagi, tapi tuh banyak banget ketakutan yang gue pikirkan gitu loh. Gue tahu banget nih, pasti abis ini ada-ada aja gitu ya, komentar-komentar yang menyudutkan gitu, menakutkan mengenai hal ini. Tapi ya ini keputusan yang udah gue ambil. Gue memutuskan untuk operasi angkat rahim dengan catatan ovarium gue tuh nggak diangkat. Resikonya ya nggak bisa punya anak lagi, rahimnya udah diambil, dan gue tidak akan mens, tidak akan ada pendarahan, tidak akan ada rasa sakit lagi. Itu sih
yang paling penting. Sebelum gue operasi angkat rahim, karena sekarang lagi pandemik, jadi 4 hari sebelumnya harus tes PCR, screening, torak, ECG, lab pre-op, dan lain sebagainya. Bang Ben juga di PCR karena dia yang bakal nemenin gue selama operasi. So, sekarang gue mau siap-siap dulu, kita mau berangkat ke rumah sakit. Mama operasi dulu, oke? I'll see you hopefully tomorrow or Tuesday, okay? Mama love you forever. Gue udah nyampe guys di rumah sakit dan ini udah di kamarnya, udah ganti baju juga. Tadi udah periksa, cek tensi, darah segala macam. Maaf ya, ini kayaknya kameranya rada goyang karena jujur udah berasa deg-degannya. Dan besok pagi gue bakal operasi jam 6 pagi. So sekarang disuruh puasa. Terakhir makan jam 11 malam nanti. Bismillah. Mau ronsen, jadi kalungnya harus dicopot dulu guys. Alright guys, Rachel's having the operation. I've just got to wait for 2 hours while everything gets sorted out. Yeah, a little bit worried, but I'm sure she'll be okay. She's in good hands, good doctors here. So yeah, 2 hours. Okay guys, Rachel's ready now, so I've just been asked by the people that work here that I need to go and see Rachel. Okay guys, just waiting for Rachel now. Okay guys, Rachel's fine, no problems, everything is good, operation was successful, but she needs to recover for 1 hour. Guys,
Hai guys, udah sedikit membaik, cuma napas gue kayak masih sedikit-sedikit gitu loh. Udah lepas kateter, udah lepas infus juga, nanti mesti belajar jalan. Masih gue jadi ingat waktu pas sesar, gue sebel banget pas belajar jalan tuh sakit banget. Mudah-mudahan sih gak sesakit itu ya.